Pernahkah kamu berada pada titik di mana hatimu begitu lelah, hingga bahkan untuk tersenyum pun terasa berat? Kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, kamu sudah mengetuk begitu banyak pintu harapan. Namun yang datang justru penundaan, kegagalan, kehilangan, dan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu impikan. Ada malam-malam yang panjang ketika kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, mengapa harus seperti ini? Bukankah aku sudah berusaha semampuku?" Lalu tanpa sadar kamu terus memaksa takdir berjalan sesuai dengan keinginanmu. Kamu ingin semua terjadi sekarang. Kamu ingin semua berjalan sesuai rencanamu. Kamu ingin hidup mengikuti gambaran yang telah kamu susun di dalam pikiranmu. Tetapi semakin kuat kamu menggenggam, semakin besar rasa sakit yang kamu rasakan. Sebab ada hal yang sering dilupakan manusia. Kita hanyalah hamba yang melihat satu langkah di depan, sementara Allah melihat seluruh perjalanan hingga akhir. Kita hanya mengetahui apa yang kita inginkan, sementara Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Betapa sering kita menangis karena sebuah pintu tertutup, padahal di baliknya Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Betapa sering kita kecewa karena kehilangan, padahal kehilangan itu sedang mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin hari ini kamu sedang lelah menunggu, lelah berharap, lelah menghadapi ujian yang seolah tidak kunjung selesai. Jika demikian, mungkin inilah saatnya untuk berhenti berdebat dengan takdir. Mungkin inilah saatnya untuk menundukkan hati dan berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku lelah, aku sudah berusaha semampuku. Kini aku serahkan semuanya kepadamu. Jika ini baik untukku, dekatkanlah. Jika ini buruk bagiku, jauhkanlah. Aku ikhlas dengan apapun yang Engkau tetapkan, karena seringkali keajaiban terbesar dalam hidup bukan terjadi ketika Allah mengabulkan semua yang kita minta, melainkan ketika Allah mengajarkan kita untuk percaya bahwa rencananya selalu lebih indah daripada rencana kita. Dan ketika hati benar-benar berserah, saat itulah ketenangan mulai menemukan jalannya menuju jiwa kita." Kelelahan yang lahir dari keinginan mengendalikan segalanya. Salah satu penyebab terbesar kelelahan hati bukanlah banyaknya masalah yang kita hadapi, melainkan keinginan kita untuk mengendalikan segala sesuatu yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Manusia memiliki rencana, itu adalah hal yang wajar. Kita merencanakan masa depan, pekerjaan, jodoh, rezeki, pendidikan, bahkan bagaimana hidup seharusnya berjalan. Namun seringkali, tanpa disadari, harapan berubah menjadi keterikatan yang begitu kuat. Kita tidak lagi sekadar menginginkan sesuatu, tetapi mulai menuntut agar sesuatu itu harus terjadi. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, hati mulai memberontak. Kita bertanya, mengapa bukan sekarang? Kita bertanya, mengapa harus aku? Kita bertanya, mengapa doaku belum dikabulkan? Padahal sesungguhnya bukan karena Allah tidak mendengar doa-doa kita, bukan karena Allah meninggalkan kita, namun karena Allah sedang mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting, bahwa hidup ini tidak berada di bawah kendali kita, melainkan di bawah kehendak-Nya. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis karena tidak diberikan sesuatu yang ia inginkan. Dalam pandangannya, benda itu terlihat sangat baik dan membahagiakan. Namun sang ayah mengetahui bahwa benda tersebut justru berbahaya baginya. Karena kasih sayangnya, sang ayah menolak permintaan itu. Begitu pula dengan Allah, hanya saja kasih sayangnya jauh melampaui kasih sayang seluruh makhluk di bumi. Ada hal-hal yang kita kejar dengan sepenuh hati, sementara Allah mengetahui bahwa jika kita mendapatkannya, justru hidup kita akan terluka. Ada pintu yang kita paksa untuk dibuka, sementara Allah melihat bahaya yang tersembunyi di baliknya. Namun karena pandangan kita terbatas, kita sering menganggap penolakan sebagai hukuman dan penundaan sebagai penderitaan. Disinilah letak kelelahan itu. Kita lelah karena terus berusaha mengendalikan hasil, padahal tugas kita hanyalah berusaha. Kita lelah karena terus memikirkan masa depan yang belum terjadi, sementara Allah meminta kita untuk menjalani hari ini dengan penuh keimanan. Kita lelah karena memaksa takdir mengikuti keinginan kita, padahal ketenangan hanya lahir ketika kita menerima bahwa Allah lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Berserah bukan berarti berhenti berjuang. Berserah bukan berarti pasif dan menyerah pada keadaan. Berserah adalah tetap melangkah dengan sungguh-sungguh. Tetapi hati tidak lagi bergantung pada hasil. Hati berkata,
Ya Allah, aku akan melakukan yang terbaik yang aku mampu. Namun apapun hasilnya, aku percaya bahwa keputusanmu lebih baik daripada keinginanku. Dan ketika keyakinan itu mulai tumbuh, perlahan beban yang selama ini menekan dada akan berkurang. Sebab kita tidak lagi memikul dunia di atas pundak sendiri. Kita mulai menyadari bahwa ada Allah yang maha mengatur, yang tidak pernah salah dalam menetapkan takdir bagi hambanya. Tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita begitu yakin bahwa sesuatu adalah sumber kebahagiaan kita. Kita berkata dalam hati, jika aku mendapatkannya aku pasti bahagia. Jika itu menjadi milikku, hidupku akan baik-baik saja. Kita menggantungkan harapan pada sebuah pekerjaan, seseorang yang kita cintai, sebuah impian, atau suatu keadaan yang kita anggap sebagai jawaban dari semua kegelisahan. Lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menunggu dengan penuh harap, namun yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang kita inginkan tidak datang. Apa yang kita perjuangkan menjauh. Apa yang kita impikan seolah menghilang dari genggaman. Pada saat itulah hati merasa kecewa. Kita menganggap bahwa Allah tidak memberikan yang terbaik. Kita merasa seolah doa-doa kita tidak didengar. Bahkan terkadang muncul pertanyaan yang tidak berani kita ucapkan. Ya Allah, mengapa Engkau mengambil sesuatu yang sangat aku inginkan? Padahal masalahnya bukan pada takdir Allah. Masalahnya adalah kita sering menyamakan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Keinginan lahir dari keterbatasan pandangan manusia. Kita menilai berdasarkan apa yang tampak di depan mata. Kita melihat sesuatu terlihat indah, lalu menganggapnya baik untuk kita. Kita melihat sesuatu terasa menyenangkan, lalu menganggapnya sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sementara Allah melihat apa yang tidak kita lihat. Allah mengetahui masa depan yang tidak kita ketahui. Allah mengetahui luka yang akan datang sebelum luka itu terjadi. Allah mengetahui jalan yang akan membawa kita lebih dekat kepadanya, dan jalan yang justru akan menjauhkan kita darinya. Betapa banyak orang yang dahulu menangis karena kehilangan sesuatu, tetapi bertahun-tahun kemudian mereka bersyukur karena Allah tidak mengabulkan keinginan mereka saat itu. Betapa banyak orang yang dahulu kecewa karena sebuah pintu tertutup, namun kemudian menyadari bahwa pintu itu sebenarnya sedang melindungi mereka dari kesedihan yang lebih besar. Dan betapa banyak orang yang baru memahami hikmah sebuah takdir setelah waktu yang panjang berlalu. Karena itu, ketika Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, bukan berarti Allah tidak mencintaimu. Terkadang justru itulah bentuk cintanya. Dia menahan sesuatu karena dia mengetahui bahwa waktunya belum tepat. Dia menutup satu jalan karena dia sedang menyiapkan jalan lain yang lebih baik. Dia mengambil sesuatu dari tanganmu agar kamu menggenggam sesuatu yang lebih bernilai. Mungkin saat ini kamu belum memahami alasan di balik semua yang terjadi. Namun percayalah, tidak ada satupun keputusan Allah yang sia-sia. Jika hari ini kamu merasa lelah karena harapanmu belum menjadi kenyataan, cobalah menenangkan hati dan berkata, Ya Allah, aku tidak mengetahui apa yang terbaik untuk diriku. Tetapi Engkau maha mengetahui. Jika yang aku inginkan memang baik, dekatkanlah. Jika tidak, cukupkan hatiku dengan pilihanmu. Keikhlasan adalah pintu menuju ketenangan. Salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba bukanlah harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, atau kehidupan yang selalu mudah. Karunia terbesar itu adalah hati yang ikhlas menerima ketetapannya. Mengapa demikian? Karena seseorang yang memiliki banyak hal belum tentu memiliki ketenangan. Namun seseorang yang memiliki keikhlasan akan mampu menemukan ketenangan bahkan di tengah keterbatasan. Keikhlasan bukanlah kemampuan untuk tidak merasakan sedih. Keikhlasan juga bukan berarti tidak pernah menangis ketika kehilangan sesuatu yang berharga. Bahkan para nabi pun pernah bersedih. Mereka pernah menangis. Mereka pernah merasakan beratnya ujian. Keikhlasan adalah ketika hati tetap percaya kepada Allah, meskipun tidak memahami alasan di balik sebuah peristiwa. Keikhlasan adalah ketika air mata tetap mengalir, tetapi keyakinan kepada Allah tidak pernah hilang. Keikhlasan adalah ketika seorang hamba berkata, Ya Allah, aku tidak mengerti mengapa ini terjadi, tetapi aku percaya bahwa Engkau tidak pernah menzalimi hamba-Mu. Banyak orang mengira bahwa ketenangan akan datang setelah masalah selesai. Mereka berpikir, nanti aku akan tenang jika utangku lunas,
Aku akan tenang jika mendapatkan pekerjaan yang aku inginkan. Aku akan tenang jika keinginanku terwujud. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang telah mendapatkan apa yang diimpikannya, tetapi hatinya tetap gelisah. Ada yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan. Ada yang meraih kesuksesan, tetapi jiwanya terasa kosong. Mengapa? Karena ketenangan sejati tidak berasal dari keadaan di luar diri kita. Ketenangan sejati lahir dari hubungan yang baik antara hati dan Allah. Saat hati terus menolak kenyataan yang telah Allah tetapkan, maka kegelisahan akan terus tinggal di dalamnya. Namun ketika hati mulai menerima, mulai percaya, dan mulai berserah, maka beban yang sebelumnya terasa begitu berat perlahan menjadi ringan. Bayangkan seseorang yang sedang berenang melawan arus sungai yang deras. Semakin keras ia melawan, semakin cepat tenaganya habis. Tubuhnya lelah, pikirannya panik, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Begitulah keadaan orang yang terus memaksa hidup berjalan sesuai kehendaknya. Sebaliknya, ketika ia belajar mengikuti arah yang Allah tetapkan sambil tetap berusaha menuju tujuan yang benar, ia tidak lagi menghabiskan seluruh energinya untuk melawan sesuatu yang memang tidak bisa ia ubah. Disitulah keikhlasan bekerja. Keikhlasan tidak mengubah takdir, tetapi keikhlasan mengubah cara kita menjalani takdir. Masalah yang sama bisa terasa sangat berbeda ketika diterima dengan hati yang ikhlas. Ujian yang sama bisa terasa lebih ringan ketika dijalani dengan keyakinan bahwa Allah sedang mendidik, bukan menyakiti. Maka jika hari ini hatimu masih dipenuhi kegelisahan, jangan hanya meminta agar masalahmu diangkat. Mintalah juga kepada Allah agar hatimu diberi keikhlasan. Allah sedang menulis kisah yang tidak kamu ketahui. Salah satu alasan mengapa manusia sering sulit menerima takdir adalah karena ia hanya melihat satu halaman, sementara Allah melihat keseluruhan kisah. Kita melihat hari ini, Allah melihat masa lalu, hari ini, dan masa depan sekaligus. Kita melihat sebuah kejadian. Allah melihat rangkaian peristiwa yang saling terhubung hingga bertahun-tahun ke depan. Karena itulah, ada banyak hal yang tampak menyakitkan saat ini, tetapi sesungguhnya sedang menjadi bagian dari kebaikan besar yang belum kita pahami. Bayangkan seseorang yang sedang membaca sebuah novel, tetapi hanya membuka satu halaman di tengah cerita. Pada halaman itu, tokoh utama kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia menangis, ia terluka, ia mengalami kesedihan yang mendalam. Jika hanya membaca halaman itu, mungkin kita akan berpikir bahwa cerita tersebut buruk dan tidak adil. Namun ketika kita melanjutkan membaca hingga akhir, barulah kita memahami bahwa kehilangan itu ternyata menjadi jalan menuju kebahagiaan yang jauh lebih besar. Begitulah kehidupan yang sedang kita jalani. Kita sering menilai takdir berdasarkan satu peristiwa, satu kegagalan, satu kehilangan, atau satu masa sulit. Padahal Allah sedang menyusun ribuan peristiwa yang saling terhubung untuk membawa kita menuju tujuan yang tidak kita ketahui. Betapa banyak orang yang dahulu gagal mendapatkan pekerjaan yang sangat mereka inginkan, tetapi kemudian menemukan jalan yang lebih baik. Betapa banyak orang yang pernah patah hati karena kehilangan seseorang, lalu beberapa tahun kemudian menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari kehidupan yang tidak baik. Betapa banyak orang yang pernah menangis karena sebuah penolakan, namun akhirnya bersyukur karena penolakan itu mengantarkan mereka kepada sesuatu yang jauh lebih indah. Masalahnya, manusia ingin memahami seluruh rencana Allah sebelum ia percaya. Padahal iman mengajarkan sebaliknya. Percayalah terlebih dahulu, maka suatu saat kamu akan memahami. Tidak semua hikmah harus diketahui hari ini. Tidak semua jawaban harus datang sekarang. Ada pelajaran yang baru akan terlihat setelah bertahun-tahun berlalu. Ada rahasia takdir yang baru akan terungkap ketika kita melihat kembali perjalanan hidup dari titik yang lebih tinggi. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang hancur hanya karena satu pintu tertutup. Jangan menganggap Allah telah meninggalkanmu hanya karena doamu belum terkabul. Jangan berpikir bahwa masa depanmu gelap hanya karena hari ini terasa sulit. Allah tidak pernah kehilangan kendali atas hidupmu. Tidak ada satu air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tidak ada satu doa yang terangkat tanpa didengar olehnya. Tidak ada satu luka yang kamu rasakan tanpa hikmah yang sedang Dia siapkan. Tetapi percayalah, Allah sedang menulis kisahmu dengan pena kasih sayangnya. Saat kamu berserah, Allah akan menunjukkan keindahan rencananya. Pada akhirnya, perjalanan seorang hamba bukanlah perjalanan untuk mendapatkan semua yang ia inginkan,
Perjalanan seorang hamba adalah perjalanan untuk mengenal Allah, mempercayainya, dan belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Ada saat dalam hidup ketika kita sudah tidak memiliki kekuatan untuk terus bertanya, mengapa ini terjadi? Ada saat ketika hati yang lelah akhirnya berhenti melawan kenyataan, bukan karena menyerah pada keadaan, tetapi karena mulai memahami bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan jalan hidup hambanya. Di titik itulah seseorang mulai merasakan manisnya tawakal. Ia tetap berusaha, tetapi tidak lagi dipenuhi kecemasan. Ia tetap berdoa tetapi tidak lagi memaksa. Ia tetap berharap, tetapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hasil tertentu. Hatinya mulai berkata, "Ya Allah, jika Engkau memberikannya, aku bersyukur. Jika Engkau menahannya, aku tetap bersyukur. Karena aku percaya pilihan-Mu lebih baik daripada pilihanku." Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Selama seseorang terus memaksa takdir mengikuti keinginannya, ia akan selalu hidup dalam ketegangan. Ia akan terus takut kehilangan. Ia akan terus cemas terhadap masa depan. Ia akan terus kecewa setiap kali kenyataan tidak sesuai harapan. Namun ketika ia menyerahkan semuanya kepada Allah, hatinya terbebas dari beban yang selama ini mengikatnya. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba, dan seorang hamba tidak perlu mengetahui seluruh rencana Tuhannya untuk tetap percaya kepadanya. Lihatlah bagaimana burung-burung keluar dari sarangnya setiap pagi. Mereka tidak mengetahui dari mana rezeki akan datang. Mereka tidak memiliki jaminan tentang hari esok. Namun mereka tetap terbang dengan tenang karena Allah telah menanamkan fitrah kepercayaan dalam diri mereka. Sementara manusia seringkali ingin mengetahui seluruh masa depan sebelum ia mau merasa tenang. Padahal ketenangan bukan lahir dari kepastian tentang masa depan. Ketenangan lahir dari keyakinan bahwa Allah berada di masa depan itu. Ketika keyakinan ini memenuhi hati, maka perlahan rasa takut akan berkurang. Kekhawatiran yang berlebihan mulai menghilang. Hati tidak lagi sibuk memikirkan segala kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Sebaliknya, hati mulai menikmati setiap langkah kehidupan dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Dan disinilah keajaiban itu sering terjadi. Saat kamu berhenti memaksa, Allah membuka jalan. Saat kamu berhenti menggenggam terlalu erat, Allah menghadirkan kemudahan. Saat kamu berhenti mengeluh dan mulai menerima, Allah menunjukkan hikmah yang selama ini tersembunyi. Bukan karena Allah baru mulai bekerja untukmu, tetapi karena akhirnya hatimu siap melihat kebaikan yang selama ini telah Allah siapkan. Maka jika hari ini kamu merasa lelah, duduklah sejenak. Angkat kedua tanganmu, biarkan hatimu berbicara dengan jujur kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Saudaraku, hidup ini bukan tentang seberapa banyak keinginan kita yang terwujud. Hidup ini adalah tentang seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah ketika keinginan itu belum terwujud. Kita sering mengira bahwa kebahagiaan akan datang ketika semua berjalan sesuai rencana. Namun semakin jauh kita melangkah, semakin kita menyadari bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita agar hidup menjadi indah. Ada kalanya Allah memberikan apa yang kita minta, ada kalanya Allah menundanya, dan ada kalanya Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Semua itu bukan karena Allah tidak mencintai kita, melainkan karena kasih sayangnya jauh lebih luas daripada pemahaman kita. Maka jika hari ini kamu sedang berada dalam masa yang berat, jangan putus asa. Jika hatimu sedang lelah karena terlalu lama menunggu, jangan kehilangan harapan. Jika doamu belum juga menemukan jawaban yang kamu inginkan, jangan berhenti percaya kepada Allah. Mungkin saat ini kamu belum memahami alasan di balik semua yang terjadi. Mungkin masih ada air mata yang jatuh setiap malam. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Tetapi yakinlah Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia melihat setiap perjuanganmu. Dia mendengar setiap doa yang kamu bisikkan. Dia mengetahui setiap luka yang tidak mampu kamu ceritakan kepada siapapun. Dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik untukmu pada waktu yang paling tepat. Karena itu, lepaskan beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Berhentilah memaksa takdir berjalan sesuai dengan keinginanmu. Serahkanlah segala urusanmu kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Katakanlah dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi aku tahu Engkau adalah Rabb yang tidak pernah salah dalam mengatur hidupku. Aku percaya kepadamu. Aku ikhlas dengan keputusanmu. Dan aku berserah kepadamu sepenuhnya." Sebab ketika seorang hamba benar-benar percaya kepada Allah,
ia akan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan ketika ia ikhlas menerima takdirnya, ia akan menyaksikan sendiri bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada apapun yang pernah ia bayangkan.